ke arah sana. Jangan melakukan hal-hal yang berlebihan yang tidak ada manfaatnya, itu mubazir. Betul, ya. betul, Pak Ustadz. Jadi betul-betul kita jaga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa setia Siraman Kolbu atau Siraman Kolbu Lovers. Gimana kabarnya nih semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian juga senantiasa mendapatkan berkah dan juga rahmat dari Allah Subhanahu wa taala ya. Amin. Amin. Senang sekali saya Bobby Maulana dan juga Pak Ustadz Danu bisa menemani pemirsa semua di program kesayangan kita. Selamat datang di Siraman Kolbu Sejukan Hati. Pemirsa, mudah-mudahan lewat tayangan Siraman Kolbu ini kita insya Allah bisa menjadi pribadi yang senantiasa bisa memperbaiki akhlak kita sebagaimana dicontohkan oleh baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Kemudian juga kita bisa senantiasa bersyukur kepada Allah ya Pak Ustadz ya. Insya Allah. Kalau kita mudah bersyukur, insya Allah nanti nikmatnya Allah tambah dan kita akan selalu merasa hidup ini berkecukupan. Kalau tidak mudah bersyukur, itu akan mudah tergoda oleh halusinasi dunia itu maksudnya. Apalagi yang tergoda bukan kita, pasangan. Repot itu urusan. Repot. Seperti tema kita nih, ya pemirsa. Saat pasangan hidup tergoda, nah ini Pak Ustadz. Tergoda yang seperti saya bilang tadi, tergoda duniawi itu bisa harta, kemudian juga bisa. Kalau pasangan juga termasuk harta Pak Ustadz ya? Iya. Laki-laki untuk perempuan. Rezeki, ya. Ya betul. Baik silakan Pak Ustadz nih, tausiahnya. Saat pasangan hidup tergoda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Alhamdulillah, mudah-mudahan pagi hari ini kita diberi kesehatan dan juga hidayah oleh Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Tema kita manis saat pasangan hidup tergoda. Ya ini tergoda bisa aja tergoda harta, maksudnya tergoda duniawi. Kalau tergoda lawan jenis ya pusing juga ya. Mudah-mudahan tidaklah ya. Nah yang biasanya ini yang tidak begitu terlihat itu tergoda duniawi nih Mas ya. Betul. Dari sisi harta, dari sisi teman lain, tetangga lain itu punya sesuatu, keinginan, kemudian beli. Betul itu Pak Ustadz. Dipinjemin ATM itu juga untuk beli. Kan gitu ya. Betul. Nah ini sebagaimana kita sebagai seorang imam, kalau kita laki-laki ya, itu tetap harus menjaga keluarga atau menjaga pasangan kita, itu ada garis Allah ya. Jadi tetap pasangan itu harus diberi nasihat yang baik. Tidak perlu dimarah, apalagi kalau sudah terjadi ya sudah nggak perlu dimarah. Terjadi masa suruh ngembaliin barangnya, nggak perlu lah ya. Tapi jadikan itu pelajaran, kasih tahu ku anfusakum wa alaikum naro. Jadi kita disuruh menjaga diri kita dan keluarga kita dari siksa api neraka. Bahwasanya kalau memang itu barang itu kurang manfaat, ya nggak perlu dibeli kalau memang kurang manfaat ya. Malah lebih bagus itu dipergunakan untuk sedekah. Itu lebih bagus. Dengan walaupun tidak sedekahnya itu tidak terlalu besar barangkali ya. Ini hanya barangkali. Kalau sedekah itu tidak terlalu besar boleh. Tersedekah lumayan besar. Alhamdulillah. Sedekah itu besar. Ya itu yang tahu kita dengan Allah aja. Nah membeli barang atau tergoda dengan duniawi kalau bisa jangan. Itu jelas sekali fitnah, ujian ya. Ujian yang harus kita sadari. Jangan sampai kita itu mubazir. Benar. Ya. Dilihat sisi manfaatnya gitu Pak Ustadz ya. Inna mubazirina kanu ihwanas sayyatin. Jadi sesungguhnya orang yang mubazir, mensia-siakan harta, mensia-siakan kehidupan itu adalah saudaranya setan. Jadi jangan sampai kita atau pasangan kita itu ke arah sana. Jangan melakukan hal-hal yang berlebihan yang tidak ada manfaatnya, ya, itu mubazir. Betul, ya. betul Pak Ustadz. Jadi betul-betul kita jaga pasangan kita. Kalau memang mau beli sesuatu yang secukupnya, jangan berlebih-berlebih. Kalau memang digunakan, gunakan karena Allah Ta'ala ya. Nggak usah lah ya. Iya, jangan seperti itu. Jadi intinya adalah ayo kita sesuaikan apa yang harus kita sesuaikan, tempat, waktu, kemudian hal-hal yang jangan sampai menjadikan kita sendiri itu melakukan
ujub, riya, bahkan sombong atau ingin dilihat lebih dari orang-orang lain. Enggak lah, biasa aja ya. Mudah-mudahan ini bisa menjadikan gambaran jangan sampai kita mubazir melakukan sesuatu bahwa itu sebenarnya adalah saudara setan. Kita ingat jangan sampai menjadi saudara setan, belajarlah salah satunya. Salah satunya adalah tidak mubazir. Yang kedua, marah. Marah itu sesuatu yang dimiliki oleh setan. Kalau seorang marah berarti orang itu ada setannya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi manfaat bagi kita semua, khususnya bagi saya. Ya. Mudah-mudahan kita bisa menjalankan semuanya lillahi ta'ala. Betul, Pak Ustadz. Wallahu a'lam. Allahu a'lam. Terima kasih, Pak Ustadz. Waduh, tuh yang mubazir itu salah satu yang dekat sama setan. Na'udzubillahi min dzalik. Jangan sampai jadi orang yang suka menghambur-hamburkan harta, Pak Ustadz. Iya. Selanjutnya akan berikan tausiah kepada kita. Kita persilakan kepada Ustadz Abe Gifran. Silakan Pak Ustadz. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibn Abdillah. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Yang sama kita hormati guru kita sama-sama Al-Ustaz Danu, mudah-mudahan dirahmati oleh Allah. Yang sama kita hormati Mas Bobi, mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah. Segenap para pemirsa dimanapun berada, mudah-mudahan pagi ini Allah kuatkan iman kita, jadikan kita orang yang selalu bersyukur kepada Allah, sehingga dalam segalanya ada dalam kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, tema yang akan diangkat pagi ini adalah saat pasangan hidup tergoda. Jauh sebelum agama ini memerintahkan kita menikah, maka pertama kali sesuatu yang harus dipikirkan oleh kita adalah dalam mencari pasangan, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan beberapa macam klarifikasi. Salah satu adalah diantaranya lidiniha, carilah pasangan itu karena agamanya. Kenapa demikian? Hanya karena ketika kecantikan pada seseorang yang dia bernikah, maka dia akan capek dengan kecantikannya. Banyak orang menikah karena hanya dengan kekayaannya, dia akan capek dengan kekayaannya. Tapi ketika seseorang menikah dengan ia memiliki agama yang baik, kehidupan yang dipenuhi dengan nilai-nilai keimanan kepada Allah, maka ini yang kata Rasulullah, seseorang akan merasakan kebahagiaan dunia dan kebahagiaan itu mengantarkan pada kebahagiaan akhirat, manakala ketika seorang istri tidak mencari kepuasan harta dalam suaminya. Ini yang Rasulullah SAW himbau kepada kita semua. Tapi akhir zaman saat ini banyak istri yang marah-marah sama suami. Ada nggak yang begitu, Mas Bobi? Banyak. Gara-gara nggak punya mobil, suaminya diomelin. Ada nggak? Ada. Ada. Dan ini terjadi di zaman ini. Banyak orang yang tidak bersyukur sama suami. Mohon maaf, karena kekurangan rezeki, karena rezekinya sedikit, karena penghasilannya kurang. Akhirnya banyak istri yang sekarang selalu ngukur harta suaminya. Kalau nggak nikah sama lu mah gue udah kaya, karena nikah sama lu apes hidup gue. Ada nggak yang begitu? Ada. Nah, istri-istri yang seperti ini harusnya istri-istri yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, jangan sampai ketika rumah tangga di dalamnya tidak dibatasi dengan iman, tidak diberikan dengan cahaya ilahi, cahaya keimanan, maka akan terjadilah rumah tangga yang pada akhirnya jauh daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang Rasulullah katakan, la tulhikuna amwalikum wa auladikum an dzikrillah fama yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Banyak orang yang merugi. Siapa mereka yang ketika istrinya, yang ketika anaknya, yang ketika hartanya, mereka memiliki semuanya tapi tidak memiliki iman, memiliki apapun malah menjauhkan ibadah kepada Allah. Ini yang dimaksud orang-orang yang merugi. Semoganya kita, istri kita, anak kita dijaga dengan keimanan oleh Allah, sehingga dalam menjalani segala sesuatunya dikembalikan kepada Allah. Kenapa? Karena ini titipan. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Semua datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Mudah-mudahan banyaknya harta tidak menjadikan kita lupa, sedikitnya harta tetap menjadikan kita bersyukur. Terima kasih. Hadanallah iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Terima kasih Pak Ustadz Abe. Silakan duduk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, saya suka terakhir dari Pak Ustadz Abe.
Kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan dengan banyaknya harta tidak menjadikan kita lupa akan segala-galanya. Sedikitnya harta pun tidak menjadikan kita lupa bersyukur kepada Allah bahwa Allah masih memberikan kita harta dan mudah-mudahan harta itu menjadi berkah ketika kita bersyukur ya. Siap. Sekali lagi terima kasih Pak Ustadz Abe, Pak Ustadz Danu atas tausiahnya, mudah-mudahan bermanfaat. Pemirsa, selain satu ini kita akan kehadiran narasumber yang pertama, seorang wanita. Ini seorang wanita ini keluhannya adalah diduga dikirim santet oleh masa lalunya. Mungkin ada sosok laki-laki mungkin pernah makan batu lonjong. Hah? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. 7 warna. Seketika narasumber dibenci orang lain tapi disukai para jin ini. Nggak salah nih batu lonjong. Coba nanti kita ngobrol lebih lanjut lagi dengan narasumber kita. Jangan kemana-mana pemirsa. Tetap di Siraman Kolbu, Sejukkan Hati.